Perkenalkan, nama saya Revi Ananda Ayu Nuraida, kelas 10 MIPA 5, absen 31. Judul Kimia dalam Kehidupan Sehari-hari. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat-sifat materi, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan suatu materi. Materi berinteraksi untuk membentuk suatu produk baru yang dialami oleh proses disebut reaksi kimia atau perubahan kimia. Kimia terjadi di dunia sekitar kita, tidak hanya di laboratorium saja. Pada saat kita memasak, membersihkan, itu tindakan kimia. Ada juga pada saat kita bernafas, menyalakan korek api, membakar lilin, itu juga contoh reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sabun dan deterjen. Sabun dan deterjen membersihkan dengan cara reaksi kimia. Sabun mengemulsi kotoran, yang berarti noda berminyak berikatan dengan sabun sehingga bisa diangkat oleh air. Deterjen bertindak sebagai surfaktan yang menurunkan tegangan permukaan air sehingga berkaitan dengan minyak, mengisolasinya dan membilasnya. Yang kedua, reaksi asam basa. Kapanpun kita menggabungkan asam seperti cuka, jus jeruk, asam sulfat dengan basa seperti baking soda, sabun, amonium, asetan, itu akan menghasilkan reaksi asam basa. Reaksi ini untuk menetralkan asam dan basa yang menghasilkan garam dan air. Persamaan kimia untuk reaksi asam basa menghasilkan kalium klorida, yaitu HCl dan KOH menghasilkan KCl dan H2O. Yang ketiga, pencernaan. Ribuan reaksi kimia terjadi di pencernaan. Bagaimanapun ketika kita mengunyah makanan, memasukkan makanan ke dalam mulut, enzim air liur kita yang disebut amilase akan memecah glukosa dan karbohidrat menjadi beberapa bagian agar mudah diserap oleh tubuh. Asam klorida di perut kita bereaksi dengan makanan untuk memecahnya, sementara enzim memecah protein dan lemak agar bisa diserap aliran darah melalui dinding usus. Yang keempat, baterai. Baterai menggunakan reaksi kimia elektrokimia atau redox untuk menghasilkan energi kimia menjadi energi listrik. Reaksi redox terjadi di sel galvanik, sedangkan reaksi kimia tidak terjadi di sel elektrolisis. Kelima, mencampur baking soda dan cuka. Jika kita menggabungkan soda kue dan cuka menjadi gunung berapi kimia, bahannya akan bergabung kembali menghasilkan air dan karbon dioksida, sehingga membentuk gelembung gunung berapi dan membantu akan kenaikan benda yang dipanggang. Itulah reaksi persamaan kimia antara baking soda dan cuka. HC2, H3O2 dan NaHCO3 menghasilkan NaC2, H3O2 dan H2O dan CO2. Keenam, karat besi. Seiring berjalannya waktu, besi mengembang, lapisan merah bersisik menjadi karat. Ini adalah reaksi oksidasi. Contoh sehari-hari lainnya meliputi pembentukan verdigris yang meliputi tembaga dan perak yang menodai. Berikut ini persamaan kimia karat besi. Fe ditambah H2O ditambah O2 menghasilkan
Fe2O3 dikali H2O. Yang ketujuh, pembakaran. Setiap kita menyalakan korek api, membuat lilin, membuat api, kita akan melihat reaksi pembakaran. Pembakaran menggunakan molekul energi dengan oksigen yang menghasilkan karbon dioksida dan air. Reaksi pembakarannya adalah C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 4H2O ditambah 3CO2 ditambah energi. 8. Respirasi aerob. Proses fotosintesis yang berlawanan dalam molekul energi yang dikombinasikan dengan oksigen yang kita hirup untuk melepaskan energi yang dibutuhkan oleh sel kita, ditambah karbon dioksida dan air. Persamaan keseluruhan respirasi aerobik adalah C6H12O6 ditambah 6CO2 menghasilkan 6CO2 dan 6H2O ditambah energi. Respirasi anaerob berbeda dengan respirasi aerob. Respirasi anaerob menggambarkan serangkaian reaksi kimia yang memungkinkan sel terdapat energi dari molekul kompleks tanpa oksigen. Sel-sel otot kita melakukan respirasi anaerob setiap kali kita mengeluarkan oksigen, seperti pada saat kita berolahraga yang berkepanjangan. Respirasi anaerob oleh ragi atau bakteri dimanfaatkan untuk fermentasi. Dia menghasilkan etanol, karbon dioksida, dan bahan kimia lainnya. Contoh seperti membuat roti, yogurt, keju, tape, dan lain-lain. Persamaan kimia keseluruhan satu bentuk respirasi anaerob adalah C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH dan 2CO2 dan energi. Ke-10, fotosintesis. Tanaman menerapkan reaksi kimia yang disebut fotosintesis untuk mengubah karbon dioksida dan air yang menghasilkan makanan atau glukosa dan oksigen. Ini adalah reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari dan juga penting karena bagaimana tanaman menghasilkan makanan untuk dirinya dan hewan dan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Reaksi fotosintesisnya adalah 6CO2 dan 6H2O dan cahaya menghasilkan C6H12O6 dan 6O2.